Baik, sudah pukul 5 lebih. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terima kasih kepada para peserta pengajian online perdana dari Kyoto Stand for You episode 1 versi Ramadan. Kenapa ada versi Ramadan? Karena pada kesempatan ini Kyoto Stand for You akan terdiri dari dua bagian, dua versi, yaitu versi umum atau general berisi tentang seminar-seminar online yang tentunya menarik dan juga sangat pas untuk ditunggu-tunggu di nanti-nanti selama bulan Ramadan ini mengisi waktu lowong kita. Kemudian ada versi Ramadan, di mana akan ada 4 kali pertemuan selama bulan Ramadan setiap minggunya. Sebagai pengganti, biasanya kita tiap tahun mengadakan buka bersama, kemudian mengadakan acara-acara Ramadan. Ini persembahan dari KMI Kyoto Shiga untuk yang bulan Ramadan, kita mengisi waktu, dan juga untuk yang general, juga persembahan dari PPI Kyoto Shiga. Jadi kita berkolaborasi antara PPI Kyoto Shiga dengan KMI Kyoto Shiga, kemudian juga dengan dompet duafa pendidikan di Indonesia, karena sasaran dari ini juga diharapkan juga tidak hanya warga negara Indonesia di Jepang, tapi juga materi-materi ini juga akan tersebar di Indonesia juga. Tujuan acara ini secara singkat akan saya jelaskan dulu adalah berbagi ilmu sebenarnya, sebagai wadah berbagi ilmu, khususnya persembahan dari warga pelajar Indonesia di negeri Sakura yang mungkin secara fisik jauh dari Indonesia, tapi hati kita sangat dekat. Kita ingin berkontribusi juga untuk Indonesia di tengah wabah yang melanda ini. Semoga sasaran dari acara ini yaitu kita akan memberikan bantuan kepada para warga Indonesia yang terdampak COVID, terutama kita utamakan dulu untuk yang di Jepang, kemudian juga warga negara yang ada di Indonesia melalui dompet duafa, insya Allah akan kita bagikan kepada masyarakat miskin yang kurang mampu, yang terdampak, yang selama Ramadan ini juga kesulitan untuk mencukupi kebutuhannya, dan juga untuk APD bagi tim-tim medis yang juga akan melengkapi berbagai rangkaian juga sumbangan-sumbangan yang juga dari KMI Kansai juga kemarin juga menggalang dana dari ISAMU, dari berbagai macam sektor, kita coba maksimalkan dan saling mendukung. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja kajian yang perdana dari Kyoto Stand for You edisi Ramadan episode 1. Saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Di sini sudah ada Dr. Wiwin Is Effendi. Saya akan perkenalkan secara general, mungkin minta nanti akan dilengkapi juga nanti oleh dokter sendiri. Beliau ini, Dr. Wiwin Is Effendi ini adalah dokter spesialis paru dan juga dosen UNER. Beliau juga sekarang ketua interim KMI Kansai, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi nanti. Kemudian juga mahasiswa pasca sarjana dari Kobe University. Kemudian dalam kesempatan kali ini akan saya bagi dua sesi. Yang pertama akan ada materi dari beliau, Dr. Wiwin Is Effendi. Kemudian kita akan ada tanya jawab juga mengenai tema yang akan kita usung kali ini, yaitu menyambut puasa di kala wabah melanda. Ini akan saya record juga
mudah-mudahan ya, walaupun ini saya harapkan masih akan ada lagi yang bergabung selama kita mulai acara ini, karena waktu juga kita terbatas, nanti akan ada buka puasa juga, sehingga kita mulai saja. Saya record, kemudian akan juga akan di streamingkan atau di upload di kanal YouTube-nya PPI Kyoto Shiga. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Dr. Wiwin, yang juga sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi bersama dengan kita, teman-teman di Kyoto Shiga, dan juga saya yakin ini juga akan nanti bergabung teman-teman dari wilayah-wilayah lainnya. Saya persilahkan waktu dan tempat untuk Dr. Wiwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Mas Fajri sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu. Jadi kita sama-sama belajar tentang, sepertinya tidak ada orang yang sekarang tidak membahas tentang corona ini. Ini layar saya bisa dilihat ya, Mas Fajri ya? Ya, bisa. Bisa ya. Oke. Jadi saya langsung saja. Jadi benar saya kebetulan saya memang sekarang sedang menjalani pendidikan S3 di Kobe, dan kebetulan juga bidangnya bidang saya. Di sini saya akan memberikan materi tentang puasa Ramadan sendiri dan bagaimana hubungan, sebenarnya tidak bisa dihubungkan secara khusus, tapi ini karena kebetulan pada saat kita menjalani bulan Ramadan pas wabah COVID-19 ini sedang melanda ini. Jadi saya mengikuti judul yang diberikan dari teman-teman panitia dari PPI Kyoto Shiga dan KMI Kyoto Shiga. Jadi saya ini sebentar. Jadi saya mulai dari awal. Ini adalah penyakit COVID-19 ini adalah disebabkan oleh virus golongan dari coronavirus, yakni disebut SARS-CoV-2, karena SARS-CoV yang pertama dulu adalah penyebab dari SARS-CoV yang pertama sekitar tahun 2003 dulu, yang kebetulan juga sama-sama awal mulanya juga dari di Cina. Kemudian setelah pertama kali ditemukan kasus adalah di Cina, kurang lebih akhir Desember 2019. Kemudian WHO memberikan nama menjadi COVID-19. Ini adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya stigma tertentu yang dihubungkan dengan, katakanlah, dengan rasial atau dengan sesuatu yang tidak menjustis penyebab tertentu, sehingga disepakati namanya menjadi COVID-19, sehingga tidak mengganti penamaan sebelumnya. Kemudian saya ambil data dari data yang ada di dunia. Pada kurang lebih sekarang ada kasus coronavirus 2 juta sekian, kemudian yang meninggal adalah 183. Kalau di Indonesia, data yang terbaru per hari ini menunjukkan angka 8.607 untuk yang terdata, yang meninggal adalah sekitar 720. Data ini mungkin tidak bisa kita samakan dengan, jadi setelah kita lihat ternyata di seluruh dunia ini negara-negara yang menyetorkan data ke WHO ini berbeda-beda. Ada yang mencatat kematian yang sudah pasti meninggal, ada yang hanya meninggal di rumah sakit, ada yang di rumah sakit juga di rumah itu juga dimasukkan. Di Indonesia sendiri kita tidak bisa meyakini apakah betul-betul hanya 8.600 sekian yang positif coronavirus, karena memang seperti kita ketahui keterbatasan alat, keterbatasan pendataan, sehingga banyak
pihak yang menduga sebenarnya kasus yang ada di Indonesia adalah lebih dari angka 8.600. Begitu juga dengan kematiannya. Kemudian berikutnya adalah para ahli masih berbeda pendapat tentang virus ini asal mulanya. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya virus ini adalah dimulai dari kelelawar, karena pada awal kemunculannya adalah di pasar provinsi Hubei ini, di Wuhan ini adalah mereka menjual termasuk daging kelelawar, sehingga mereka menduga virus ini adalah zoonosis, ditularkan dari hewan ke manusia, dan yang pertama kali adalah dari kelelawar. Tapi banyak ahli juga yang menyatakan kemunculannya bukan dari kelelawar. Jadi mungkin ini tidak perlu kita perdebatkan panjang lebar, tetapi yang patut kita garis bawahi di sini adalah penyakit ini sifatnya transmisinya adalah sekarang bisa menjadi human to human, dan itu yang berbahaya, bukan lagi sekedar zoonosis biasa yang dari animal to human. Apabila virus ini masuk ke dalam tubuh manusia, port de entry-nya yang paling besar adalah dari saluran pernafasan. Jadi oleh karena itu simptom yang muncul nanti, gejala yang paling banyak adalah karena dia bisa menimbulkan reaksi inflamasi, sehingga panas adalah yang paling sering didapatkan pada orang-orang yang terkonfirm coronavirus. Begitu juga nanti bisa didapatkan batuk dan ada rasa lemah-lemah, fatigue. Banyak juga sekarang yang mencermati gejala-gejala yang di luar dari gejala respiratori, di luar gejala paru. Jadi ada diare, kemudian ada sakit kepala dan macam-macam. Jadi sangat meluas sekarang para ahli. Tetapi yang paling sering adalah yang dominan adalah panas dan disertai gejala dari respiratori, yakni batuk dan badan merasa capek gitu. Dari gejala-gejala tersebut, para ahli membagi ada kurang lebih 3 tingkatan keparahan dari COVID-19 ini. Yang pertama, yakni yang paling banyak adalah mereka-mereka yang tidak mempunyai gejala. Ini yang awal-awal mereka biasanya pada saat pertama kali virus itu masuk ke dalam tubuh, biasanya mereka asimptomatik seperti ini, sampai nanti yang pada saat mild seperti ini, belum ada gejala, mereka yang mengalami keadaan seperti ini biasanya tidak aware, tidak dengan ininya, sehingga mereka jarang pergi ke rumah sakit, dan ini adalah salah satu bahaya yang bisa terjadi adalah mereka bisa menyebarkan ke orang lain tanpa mereka sadari karena mereka asimptomatik. Sementara yang sudah severe, yang sudah mengalami gejala yang lebih berat, biasanya mereka lebih waspada untuk mencari pengobatan, sehingga mereka lebih bisa lebih bisa dikelola untuk penanganannya. Sementara yang paling fatal adalah yang sudah mengalami gejala gagal nafas dan sebagainya. Kita sudah mengetahui bahwasanya cara penularan COVID ini yang paling disepakati adalah melalui droplet. Droplet ini adalah percikan yang keluar dari saluran napas kita pada saat kita batuk atau pada saat kita bicara dan bersin. Jadi droplet ini karena kita masih beruntung ya, jadi COVID-19 ini paling dominan yang disepakati adalah penularannya melalui droplet. Karena sifat droplet ini adalah dia karena beratnya lebih besar daripada sekedar partikel yang di airborne. Jadi dia hanya bisa pada saat kontak fisik dengan pasien yang
sakit atau asimptomatik dengan COVID-19, dia jarak tertentu untuk bisa menularkan. Jadi kurang lebih ya 1 meter atau 2 meter itu sangat rentan untuk tertular seperti ini. Kita tidak bisa membayangkan kalau misalkan COVID-19 ini bisa menjadi bukan lagi sekedar droplet tapi airborne. Tetapi ternyata ada juga kondisi-kondisi tertentu, terutama di rumah sakit, sehingga itu yang menjadikan kenapa banyak tenaga kesehatan di rumah sakit juga bisa tertular. Karena kita mengetahui di rumah sakit ada beberapa kondisi, termasuk untuk sterilisasi, itu kadang-kadang bisa menimbulkan sesuatu. Jadi dropletnya tadi itu bisa terbentuk menjadi aerosol, sehingga itu bisa penularannya bukan lagi sekedar droplet biasa, tapi dia bisa lebih lama berada di udara sehingga bisa terhirup oleh orang lain. Dan yang berikutnya adalah apabila droplet itu misalkan ada yang batuk, kemudian batuknya itu adalah mengenai benda-benda di sekitarnya, itu ini juga bermacam-macam. Para ahli untuk kesepakatannya berapa lama si virus ini bisa bertahan hidup di benda yang bukan benda hidup, bukan makhluk hidup, manusia atau yang lainnya. Jadi kalau misalkan virus ini jatuh menempel di kursi atau sebagainya, ada yang mengatakan daya hidupnya dari mulai hitungan jam, 9 jam sampai hari. Jadi ini memang tergantung dengan temperatur, dengan kelembapan dan sebagainya. Tetapi memang yang jadi patokan adalah makanya kenapa isolasi itu diambil secara umum 14 hari, karena ada kepustakaan yang menyatakan virus itu bisa bertahan sampai 14 hari, sehingga dengan asumsi seperti itu, kalau salah satu alasan dibalik physical distancing ataupun social distancing adalah kalau sudah lebih 14 hari, virus itu bisa mati. Dan saya lanjutkan. Bagaimana untuk menegakkan diagnosisnya? Sampai saat ini yang paling menjadi gold standar adalah pemeriksaan swab. Swab bisa diambil dari tenggorokan atau bisa dari pangkal hidung. Ini karena karakteristik dari virus SARS-CoV-2 ini, dia lebih banyak berkoloni di saluran pernafasan atas. Jadi mulai dari pangkal hidung, kemudian di nasofaring itu di tenggorok itu lebih banyak di sana dibandingkan dengan sepupunya SARS-CoV yang pertama yang dulu menyebabkan wabah yang dulu yang COVID yang pertama dulu itu lebih banyak di saluran pernafasan bawah. Nah, sementara yang SARS-CoV-2 ini para ahli mengatakan dia lebih banyak berkoloni di daerah situ, sehingga resiko untuk penularannya pun juga lebih besar dibandingkan dengan SARS-CoV yang pertama. Jadi kalau swab ini kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR, ini yang diperiksa adalah langsung virusnya, jadi dari mikroorganismenya langsung. Sementara yang sekarang yang sedang dilakukan di Indonesia ini adalah selain swab juga mereka melakukan rapid test. Kalau yang swab ini adalah langsung virusnya yang diperiksa, sementara rapid test ini adalah menggunakan antibody. Nah, ini ada keterbatasan kalau sudah menggunakan antibody ini, karena pertama butuh waktu untuk timbulnya antibody itu sendiri, baik itu yang IgG ataupun IgM, sehingga ada beberapa kekurangan. Saya tidak paham yang dipakai di Indonesia ini seperti apa, tapi protokol yang saya baca di Indonesia ini apabila hasilnya itu negatif nanti perlu diulang, karena hasil negatif belum tentu si pasien tersebut tidak confirm untuk COVID-19. Kemudian, nah ini terkait dengan pengobatan, karena ini sangat
banyak beredar di media tentang pengobatan, obat ini, obat itu. Secara umum, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, baik itu COVID-19 ataupun penyakit yang lainnya, itu memang tidak ada yang spesifik. Dan kita ketahui bahwasanya SARS-CoV-2 ini adalah termasuk dari famili coronavirus, di mana dia adalah penyebab dari influenza. Secara medis sebenarnya ini termasuk penyakit yang self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh sendiri. Oleh karena itu sebenarnya dengan daya tahan tubuh yang baik, itu orang yang terkonfirmasi COVID-19 ini, kalau dia tidak ada gejala yang sangat berat, itu salah satu pengobatannya adalah isolasi sendiri, isolasi mandiri. Karena dengan daya tahan tubuh yang kuat, itu bisa membunuh virus itu. Dan WHO sendiri pada saat ini memang tidak ada guideline atau tidak ada panduan khusus untuk pengobatan. Jadi di Indonesia pun juga saya baca di panduannya memang beberapa obat yang memang digunakan untuk pengobatan virus lain diterapkan juga pada pengobatan COVID-19. Karena memang sifatnya trial and error, jadi belum ada pengobatan yang spesifik khusus, beda dengan bakteri. Sementara terkait dengan vaksin sendiri, sampai saat ini juga belum ditemukan vaksin yang sudah beberapa saya baca ada yang sudah diuji cobakan di manusia, tetapi belum di launching apa vaksin yang sudah tersedia. Jadi ini yang slide terakhir untuk coronavirusnya. Jadi saya ambil dari organisasi PDPI, Perhimpunan Dokter Paru. Jadi hampir sama sepertinya. Jadi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penyebaran adalah yang pertama, yakni dari diri sendiri. Jadi bagaimana kita menerapkan pola hidup yang sehat, kemudian tidak panik, karena panik itu adalah separuh dari penyakit itu sendiri. Sementara rasa self-confident itu adalah separuh dari kesembuhan. Jadi saya ingat kalau nggak salah kata-kata dari Ibnu Sina seperti itu. Jadi yang pertama adalah jangan panik, kemudian kita melakukan pola hidup yang sehat, menggunakan masker, dan kalau misalkan seperti yang sekarang kita lakukan di Jepang, pemerintah menganjurkan pembatasan baik itu fisik atau physical distancing, ya seperti itulah yang secara umum kita lakukan. Jadi hampir sama semuanya. Nah, ini saya lanjutkan dengan tentang puasanya itu sendiri. Nanti sambil diskusi nanti kita bisa cerita banyak, karena lebih nyaman kalau nanti kita diskusinya itu banyak pertanyaan. Oke, jadi sekarang ini kebetulan setelah hampir 3 bulan mulai akhir Desember, dan sekarang kita sudah hampir 4 bulan ya, ini bulan kelima ya. Jadi sekarang kita memasuki bulan Ramadan ya. Ini perasaan kita yang memasuki bulan Ramadan ini pada kali ini yang sangat-sangat beda dengan bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya, karena bulan Ramadan itu identik dengan merayakan dengan orang lain, dalam artian kita bisa melakukan iftar, kita sholat tarawih dan sebagainya. Pada saat ini sama sekali ini kita tidak bisa melakukan. Jadi ada sesuatu yang hilang dalam Ramadan kali ini. Jadi sedikit mungkin teman-teman mungkin saya pikir ini sudah ini. Jadi perintah Ramadan ini adalah pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kita bisa merecall lagi ingatan kita beberapa hal yang terjadi pada saat bulan Ramadan, yakni ada perang Badar, kemudian ada perang Ain Jalut, yakni penaklukan bangsa Mongol, kemudian pada Futuhul Mekah juga ada, kemudian yang di Indonesia sendiri adalah proklamasi kemerdekaan. Ini juga terjadi pada bulan Agustus. Oh, ini udah hampir ini. Oke, saya cepatkan aja. Kemudian
sebenarnya kalau kita puasa itu apa sih yang terjadi? Ini kita jadi ini kalau kita mulai puasa dari fajar, dari subuh sampai nanti maghrib itu seperti apa? Jadi seperti kita ketahui kita mempunyai 3 pasokan bahan bakar, yakni namanya karbohidrat. Ini dulu mungkin kita udah ajarkan antara karbohidrat dan protein ini sama kira-kira ininya. Jadi kurang lebih 4 kilogram 4 kilokal itu kira-kira setara dengan 480, protein ini setara dengan 6.000, dan lemaknya ini paling paling tinggi untuk bisa menghasilkan kalorinya. Jadi kira-kira kalau kita itu berat badannya itu 10 kg, kebutuhan kalori itu kita 2.000 kilokalori per gram. Itu kalau untuk energi 1 hari itu kita cukup lah kalau dari 4 gram karbohidrat itu dengan ini bisa menghasilkan energi untuk sehari sudah cukup sebenarnya. Dan kira-kira yang terjadi kalau kita puasa itu seperti apa? Jadi 3-4 jam setelah puasa itu gula darah kita akan turun, kemudian metabolisme kita sudah berganti. Yang awalnya gula darah ini diatur oleh insulinnya sudah nggak berfungsi. Ini sekarang menjadi diatur oleh hormon glukagon. Kalau sudah 3-4 jam ini glukosa darah sudah turun, sudah mulai ini tubuh mulai mengirimkan sinyal, tolong diambilkan pasokan gulanya. Nah, ini diambilkan dari ini otot sama hati. Nah, ini yang namanya glikogen ini kemudian dilisis, dihancurkan untuk dikirimkan ke sel-sel. Kalau nanti sebenarnya proses ini sampai terjadinya glikolisis ini adalah 1 hari cukup. Jadi sebenarnya secara umum puasa ini tidak mengganggu metabolisme tubuh. Kalau pasiennya normal ya, tidak ada sakit apapun itu insya Allah ini. Kalau puasanya sampai berhari-hari baru glikogennya ini karena sudah ada patokan diambil dari bahan yang bukan dari karbohidrat seperti protein dan lemak. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kaitannya apa puasa Ramadan dengan metabolisme yang lainnya selain tadi metabolisme glukosa itu sendiri? Saya ambil dari jurnal dari Front Imunologi. Memang banyak studi tentang Ramadan kaitannya dihubungkan dengan daya tahan tubuh, kaitannya dengan metabolisme lemak dan sebagainya. Terkait dengan daya tahan tubuh memang tidak ada belum bisa diyakini satu kesimpulan yang khusus, katakanlah misalkan puasa Ramadan ini meningkatkan daya tahan tubuh. Para ahli juga tidak bisa langsung meyakini seperti itu karena memang ada beberapa hal ya dalam puasa Ramadan ini ada sesuatu yang naik juga, tapi juga ada sisi yang turun juga, seperti kortisol, kadar stres ini ternyata pada Ramadan juga ikut naik, di mana ini juga berkaitan dengan stres. Tetapi di sisi yang lain juga ternyata ada kemampuan makrofag. Jadi ini adalah salah satu tentara pertahanan tubuh yang paling kuat. Ini juga lebih ternyata efektivitasnya lebih tinggi. Jadi memang belum ada satu kesimpulan khusus bahwasanya benar-benar puasa Ramadan ini akan meningkatkan daya tahan tubuh. Memang tidak seperti itu. Tapi saya pribadi meyakini bahwasanya memang kadang-kadang ibadah makdo itu tidak bisa semuanya dinalar oleh otak. Jadi kita hanya, kalau istilahnya ya, kita hanya melaksanakan aja tanpa harus mencari-cari ini. Tapi paling enggak dari beberapa studi yang dilakukan secara umum memang tidak ada yang menyatakan ini menurunkan daya tahan tubuh, tetapi dikatakan langsung meningkatkan juga tidak seperti itu. Oke, dan ini kaitannya kira-kira apa ini dengan nanti yang bisa kita ambil hikmahnya dari Ramadan dan juga coronavirus. Ini yang saya
ambil dari suatu gambar. Jadi coronavirus itu dia itu untuk bisa masuk ke dalam sel manusia itu butuh reseptor atau pintu masuknya lah. Reseptor ini salah satunya ada yang sudah disepakati adalah angiotensin converting enzyme 2 atau S2. Nah, ini apa namanya enzim ini berperan juga di dalam metabolisme glukosa dan juga imunitas tubuh. Sehingga jadi SARS-CoV-2 ini butuh berikatan dengan butuh di sini berikatan dengan angiotensin enzim 2 agar dia bisa masuk ke dalam sel. Lah, ternyata jadi angiotensin converting enzim 2 ini paling banyak adalah memang didapatkan di paru. Makanya kenapa paru itu menjadi selain port entry-nya atau pintu masuk utamanya, dia juga menjadi paling disukai oleh virus SARS-CoV karena memang S2-nya ini paling banyak. Dan yang menarik ada tadi itu bahwasanya S2 ini berperan di dalam metabolisme glukosa. Nah, ini yang slide terakhir saya. Jadi karena S2 ini adalah banyak berperan di dalam metabolisme glukosa, sementara kita itu ada pada di sini bahwasanya dengan berpuasa itu metabolisme glukosa kita lebih baik. Yang ingin saya ambil sebagai take home message-nya di sini adalah bahwasanya yang pertama adalah orang-orang yang dari sebelum saya simpulkan yang ini. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang mempunyai penyakit komorbid istilahnya, jadi penyakit penyerta, diabetes mellitus dan jantung dan sebagainya. Itu adalah mereka-mereka yang paling banyak masuk dalam kondisi yang tadi itu, keparahannya itu paling banyak. Jadi pasien-pasien yang sudah mempunyai penyakit komorbid, kencing manis atau penyakit gangguan jantung, itu adalah pasien-pasien COVID yang lebih mudah untuk jatuh atau lebih mudah masuk dalam gagal nafas dan sebagainya. Dan itu yang pertama. Sehingga para ahli berpikir bahwasanya kalau misalkan metabolisme glukosa itu lebih baik, yang bisa kita kaitkan adalah bahwa kemungkinan coronavirus ini tidak bisa bukan tidak bisa, tapi minimal efektivitasnya ini akan berkurang kalau metabolisme glukosa yang lebih baik. Nah, harapan kita adalah kita berharap bahwasanya puasa Ramadan ini karena asalkan dilakukan dengan baik ya puasa Ramadannya ya, jadi bukan hanya sekedar puasa pada siang hari, tapi pada malamnya memindah jam makannya, tidak seperti itu. Jadi kalau kita melakukan puasa Ramadannya dengan lebih baik, insya Allah kita berharap puasa Ramadan kita ini bisa memberikan perlindungan terhadap coronavirus dengan asumsi ini. Ini juga saya belum bisa ini hanya pendapat pribadi saya, jadi belum bisa dipastikan kalau kemudian seperti itu. Jadi itu Mas Fajri yang bisa saya sampaikan. Masih banyak yang belum ini, nanti kalau misalnya teman-teman mau disambung dengan diskusi, monggo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Wiwin atas penjelasannya yang sangat komprehensif ya, padat, tapi kita setidaknya kita bisa melihat gambaran dari bagaimana COVID itu sendiri, dan kita beruntung, alhamdulillah kita punya saintis dan juga pakar atau orang di bidangnya yang juga muslim di bidangnya. Jadi kita juga bisa mengkaitkannya juga dengan agama Islam, bagaimana pengaruhnya juga, walaupun kita masih butuh lagi pendalaman tentang penelitian-penelitian yang lebih komprehensif lagi, tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa ada sedikit banyak pengaruh puasa itu terhadap kondisi badan kita. Nah, sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan, saya ingin coba menggali lagi sembari memberikan waktu kepada peserta untuk memberikan pertanyaan. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan juga di sini. Kita anggap sebagai sesi talk show dulu.
sekarang sudah tergabung 15 peserta, ya mungkin karena sekarang work from home, ya berarti saya harap juga ini berarti tidak 15 orang, tapi juga ada suami istri dan juga anak-anak juga yang mendengar. Jadi mungkin dari 15 peserta ini juga tidak serta-merta jumlah orangnya. Dan juga ini kita akan record, mudah-mudahan ini juga akan tersebar juga di luas, minimal di Kyoto Shiga dan juga di tempat-tempat lainnya. Ada satu hal yang mau saya tanyakan, Dok, terkait dengan coronavirus ini. Tapi sebelum masuk ke coronavirus ini atau COVID-19 ya, yang lebih spesifiknya, saya ingin tahu, karena yang saya lihat dokter juga merupakan spesialis paru juga kan, bagaimana sih kondisi infrastruktur kesehatan di Indonesia gitu sebelum kita bicara tentang COVID? Apakah kita tertinggal sangat jauh dengan Jepang? Bagaimana kondisi dokter paru atau dokter, ya spesifiknya dokter paru di Indonesia itu sejauh mana? Apakah kita tingkatnya jumlahnya masih sangat terbatas dibandingkan dengan penduduk Indonesia? Dan juga terkait dengan bagaimana background dari penyakit-penyakit yang terkait dengan pernafasan di Indonesia? Apakah kita tergolong negara yang berat gitu, banyak sekali kasus tentang pernafasan ini? Sebelum kita beralih ke COVID-nya itu sendiri gitu. Sebelum wabah ini melanda, seperti apa sih gambarannya? Karena kami atau saya sendiri sebagai orang awam tidak mendalami hal itu. Terima kasih. Oh iya, maaf. Maaf ya. Jadi terkait dengan pertanyaannya pertama, bagaimana kesiapan dari tenaga medis. Kemarin saya lihat perbandingan. Nah, pertama mungkin yang bisa paling mudah adalah dari alat, dari teknologinya, dari peralatannya. Kalau di negara-negara Eropa itu mereka mempunyai proporsi ventilator atau alat untuk bantu pernafasan dengan pasien itu 80 itu untuk sekitar 1 juta. Di negara-negara selain Eropa itu pasti kurang dari itu. Saya nggak tahu di Indonesia berapa pastinya, tapi mereka mengambil contoh di Asia, India itu mana ya, Asia Selatan ya, dan Afrika itu kalau nggak salah itu hanya 1. Di Afrika itu malah 1 untuk 1000. Malah ada yang kurang dari 1, kurang dari 1 untuk ininya, untuk komposisinya itu ventilator itu. Padahal tadi itu berkaitan dengan coronavirus itu kalau pasien itu sudah mempunyai, nah ini jadi kalau ditanyakan dengan kaitannya dengan penyakit penyertanya, memang ya kita nggak bisa bandingin dengan Jepang dengan ini. Ya kita pasti inilah, apalagi dengan negara-negara Eropa. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini bahwasanya memang selain tadi saya sebutkan ada penyakit kencing manis atau penyakit jantung, penyakit paru sendiri itu juga bisa menyebabkan, jadi kalau misalkan ada 2 orang gitu, yang satunya ini normal tidak ada apa-apa, yang satunya sudah mempunyai penyakit penyerta, yang normal tidak ada penyakit penyertanya ini mungkin akan lebih aman lah, tidak sampai jatuh ke dalam kondisi fatal atau bahkan sampai meninggal. Tapi kalau yang sudah mempunyai riwayat penyakit apapun penyakitnya, penyakit paru, apalagi dia juga merokok dan sebagainya, daya tahan tubuhnya juga pasti sudah berkurang. Jadi hal itu lebih memudahkan dia untuk jatuh ke dalam fatal stage-nya itu, keparahannya bisa lebih hebat dibandingkan yang tidak ada penyakit penyertanya. Jadi hal-hal seperti itu yang menyebabkan masalah tambahan di Indonesia, karena memang tingkat kesehatan kita
kita belum baik, kemudian ditambah dengan beban dari coronavirus yang seperti ini, jadi itu yang membuat permasalahan di negara Indonesia itu lebih kompleks. Begitu Mas Fajri. Berarti memang apa ya, kombinasi dari itu menambah kompleks. Iya, betul. Iya, jadi hal-hal itu yang menyebabkan. Kalau kita beralih ke masalah penanganan COVID-19 itu sendiri, kita lihat ada dua mazhab ya dok, dari di negara-negara kita lihat ada yang menggunakan mazhab lockdown yang total, betul. Di karantina total. Kemudian ada juga negara-negara yang juga coba untuk tidak melakukan lockdown begitu keras, tapi melakukan testing yang banyak gitu. Nah, saya lihat negara Indonesia lockdown tidak terlalu kuat, PSBB itu versi yang semi lockdown bisa kita bilang, tapi juga testingnya kurang. Menurut dokter, apa sih kekurangan kita ini dalam melakukan penanganan ini gitu? Ya, terlepas dari kaitan politik atau apa di Indonesia, saya pribadi memang kita emang tidak bisa, ibaratnya tidak bisa ngambil satu pun itu dengan pilihannya 100%. Jadi misalkan kita ada 3 pilihan gitu, mau diambil 100% seperti itu kita juga nggak bisa. Jadi kita ambil separuh-separuh, kayaknya seperti itu Indonesia. Jadi terkait dengan pembatasan fisik katakanlah. Dari awal sebenarnya para ahli termasuk ID ataupun dari organisasi kami PDPI itu dari awal kita sudah menyarankan untuk dilakukan tindakan lockdown pada saat awal-awal April dulu. Tetapi entah bagaimana pertimbangannya, ada yang mengatakan karena pertimbangan ekonomi dan sebagainya sehingga tindakan lockdown itu atau karantina wilayah tidak dilakukan. Sementara kalau kita mengacu pada dunia di luar, itu pun juga memang dunia pun juga bermacam-macam. Seperti Jepang juga tidak melakukan secara masif untuk melakukan tes, beda dengan Korea Selatan yang hampir sampai ada drive-thru untuk tes masif. Jadi memang kita tidak bisa membandingkan satu negara dengan negara yang lainnya. Saya nggak tahu pertimbangan kebijakan apa di Indonesia. Tapi yang bisa saya berikan di sini, memang semuanya itu mungkin disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing ya, kemampuan negara masing-masing. Tetapi yang di Indonesia ini yang saya anggap kurang ya tadi itu. Seandainya kita mungkin saya lebih memilih untuk melakukan karantina wilayah di saat pada waktu awal-awal pandemi dibandingin dengan screening menggunakan baik itu PCR ataupun rapid test secara massal, karena itu kalau kita sebagai Muslim, kalau kita mengacu pada dulu perjalanan Khalifah Umar ke negara Syam itu, yang dilakukan di situ adalah social distancing aja. Jadi karantina wilayah, negaranya dari Syamnya tidak boleh keluar, kemudian di negara Syamnya itu sendiri itu pun juga social distancing pada saat di provinsi Syam itu juga itu setelah beberapa periode gubernur, mulai dari yang pertama yang meninggal itu yang sahabat yang sampai saya lupa namanya, sampai yang gubernur yang ketiga itu baru akan dilakukan social distancing. Jadi kalau saya melihat di Indonesia, ya saya nggak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi memang. Jadi sebenarnya di Islam juga sebenarnya sejarah sudah ya bisa kita petik pelajaran lah di situ. Seharusnya. Tapi saya nggak tahu kenapa seperti itu. Yang bisa kita ambil contoh mungkin yang paling, kalau saya boleh menganalogikan, negaranya dibilang tidak terlalu kaya juga enggak, tapi juga tidak terlalu miskin, itu Vietnam.
Oke. Vietnam itu satu contoh negara yang semuanya mengakui bahwasanya dia termasuk yang berhasil dalam melakukan lockdown. Jadi pada saat pertama kali dia negara yang paling termasuk yang dekat dengan Cina, tetapi dia melakukan lockdown pertama. Jadi dia tidak melakukan tindakan screening secara masif, enggak, tapi dia hanya melakukan karantina di daerah yang terdapat pasien itu langsung dikarantina, dan itu ketat. Jadi karena dia sentralistis, jadi kalau pemerintahnya bilang A, provinsi-provinsinya pasti bilang A. Nah, itu. Yang kedua adalah Taiwan. Taiwan juga sama. Dia hampir berdekatan dengan Cina, tapi dia bisa, kalau Taiwan agak lebih ini karena dia mempunyai sistem kesehatan yang sudah terkoneksi dengan baik sehingga dia bisa lebih ini. Dua hal itu yang bisa negara yang bisa ini. Nah, di Indonesia ini enggak. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kadang tidak bisa seimbang. Bahkan yang ada di lingkungan kita bisa melihat sendiri, di lingkungan istana pun juga kebijakan A kadang-kadang itu dikatakan salah atau apa tidak. Jadi alam Indonesia saya tidak bisa bisa bicara banyak. Ya, terlepas dari kebijakan politiknya, mungkin kita bisa ya tadi mengambil pelajaran-pelajaran dari sejarah kita masa lalu dan pelajaran dari negara-negara yang juga melakukan beberapa hal gitu yang bisa kita petik pelajarannya. Nah, di sini saya ingin menyambung terkait dengan puasanya itu sendiri. Masya Allah, ternyata sudah dokter kaitkan ternyata tadi ya. Bahkan tadinya saya ingin bertanya, apakah puasa itu kan secara fisik kita merasakan bahwa tubuh lebih lemas dan yang lain-lain gitu. Nah, terkait dengan wabah ini semakin membuat khawatir gitu. Apakah mekanisme tubuh ini bisa ya khawatir, perasaan anxious itu semakin menguat gitu dengan keadaan kondisi tubuh yang lemah dan puasa. Tapi tadi dokter sudah menjelaskan bahwa ternyata justru ada kemungkinan antibodi kita juga bisa lebih kuat gitu ya dalam menangkal corona itu gitu. Masya Allah ternyata. Berarti kita tidak usah khawatir ya dok. Kalau Insya Allah. Jadi kita kembali pada quotes dari Ibnu Sina itu. Jadi panik itu adalah separuh dari sakit, sementara confident itu adalah separuh dari kesembuhan, dan sabar itu adalah perjalanan menuju confident itu adalah separuh dari pengobatan, dan sabar itu adalah perjalanan menuju kesembuhan. Jadi insya Allah kalau kita puasanya benar, dalam artian bukan hanya memindah jam makan ya. Siangnya puasa, nanti malamnya kita itu puasa yang bukan imanan wa ihtisaban. Jadi mungkin imanan tapi bukan ihtisaban. Jadi ya tidak bisa, kita tidak bisa mencapai yang diharapkan. Jadi yang dilakukan di sini adalah benar-benar imanan wa ihtisaban. Komprehensif. Kira-kira seperti itu. Oke, kemarin saya melihat ada beberapa berita, terutama ya baru-baru ini juga katanya Yong Mall juga mulai ditutup, segala macam ditutup. Ternyata sudah mulai ketat juga ini di Jepang, sudah mulai khawatir pemerintahnya. Sebenarnya dok, ini terkait dengan sholat berjamaah, misalkan kita di dalam ruangan yang sempit gitu. Emang sebenarnya seperti apa sih dok mekanismenya, dan emang semengerikan itukah jika ada yang terpapar kemudian kita tetap memaksakan diri untuk sholat berjamaah gitu? Apakah itu bisa beneran nggak sih gitu, mekanismenya seperti apa gitu? Ya, insya Allah memang seperti itu. Jadi kita bisa, kalau Mas Fajri baca di berita-berita yang di Indonesia saja ya, itu banyak yang sudah kita bisa lihat contohnya lah, dari misalkan ada klaster-klaster yang kalau di Jawa Timur misalkan ada klaster yang muncul dari saat pelatihan ibadah haji kalau nggak salah di asrama haji di ini. Kemudian juga ada banyak lah. Artinya memang infeksiusnya
SARS-CoV-2 ini memang seperti itu. Jadi sekali dia keluar dari pada saat dropletnya itu keluar, itu kalau misalkan ya tadi itu yang pertama droplet keluar, misalkan saya berhadapan dengan seseorang, droplet saya langsung dihirup masuk oleh orang tersebut, atau yang kedua droplet kemudian jatuh di benda mati itu, kemudian secara tak sadar tangan kita atau apa kita pegang-pegang muka kita sehingga bisa masuk melalui mulut, melalui hidung, melalui mukosa dari mata, sehingga itulah makanya saya memahami kenapa MUI dan juga para ulama, hampir seluruh ulama di negara-negara Islam mengajukan seperti itu, karena memang saya pikir ulama itu juga mereka mendasarkan fatwanya itu tidak hanya berdasarkan ini, tapi juga mereka juga meminta pertimbangan dari ahli, dalam hal ini tenaga medis. Jadi kalau mereka sudah menyatakan tidak usah sholat jamaah, itu ya saya pikir sudah ini. Bahkan saya sendiri lebih cenderung kalau saya, karena sudah ada anjuran seperti itu, tidak perlu sholat jamaah kemudian dijarak 1 meter 2 meter. Kalau saya lebih milih tidak usah sholat jamaah sekalian gitu. Jadi wallahu alam, ini pendapat saya pribadi, karena memang ya tadi itu kita lebih aman. Cuman di Indonesia ini kadang-kadang kita susah. Kita bisa melihat kita ada anjuran MUI untuk mengurangi aktivitas di keagamaan, sholat jamaah di rumah saja atau apa. Tapi kita juga susah karena kita juga masih melihat mall masih buka, itu masih buka. Jadi ya susah gimana kita. Jadi ya. Ini curhat, Dok. Sebenarnya mertua saya juga masih jamaah di masjid. Iya. Kalau saya sih lebih aman aja di rumah aja. Ya, kita nggak tahu. Wallahu alam. Jadi kenyataannya memang seperti itu, bahwa infeksiusnya SARS-CoV itu sangat ini virus baru. Jadi para ahli juga masih menentukan mulai dari strain-nya, penularannya dan sebagainya, itu mereka itu masih menata-nata gitu loh. Jadi mereka ini ambil yang terbaiknya aja. Jadi kalau mereka berdasarkan pengalaman berdasarkan yang ada ini seperti itu, sehingga muncullah katakanlah fatwa seperti itu, ya kita patuhi aja gitu. Oh ya, Dok, terkait dengan ini satu hal yang lain lagi, karena kita banyak juga nih keluarga-keluarga muda ini, Dok, jadi banyak juga punya anak. Nah, walaupun saya lihat di berita-berita kerentanan anak itu termasuk yang kecil ya, Dok, tapi ada beberapa, bahkan di Indonesia PDP bayi ada yang meninggal, kemudian ada kasus-kasus tertentu yang juga fatal gitu. Nah, berbicara tentang itu, bagaimana nih mungkin dari Dr. Wiwin ada, kan kalau anak cenderung lebih aktif, kemudian lebih gimana ya, tangan kemana-mana kan, udah ke muka, ke segala macam, cara untuk memberikan edukasinya gitu ke anak-anak yang memang ya terutama pendengar di sini mungkin bisa ada tips gitu untuk memberikan ke anak. Jadi ini menarik ya pertanyaan Mas Fazli ini. Jadi sedikit agak lebih saya lebih awal ini kan. Jadi pada saat virus ini masuk ke dalam tubuh, itu para ahli memperkirakan beberapa orang yang mengalami infeksi virus SARS-CoV ini itu mengalami sesuatu fenomena yang dinamakan, mungkin kita sering mendengar badai sitokin storm ya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tingkat keparahan atau fatalitas dari SARS-CoV ini salah satunya adalah karena sistem imun kita sendiri. Jadi pada saat virus ini masuk, ini menimbulkan reaksi inflamasi, dan para tentara kita, sel-sel kita, baik itu sel-sel itu sendiri ataupun senjatanya, dalam hal ini adalah sitokin itu
entah bagaimana prosesnya, dan memang tidak semuanya terjadi pada pasien COVID, itu mereka terjadi lonjakan sitokin yang sangat sangat hebat. Dan karena ada lonjakan sitokin yang sangat hebat ini bisa menyebabkan yang paling sering adalah di bagian di organ paru itu terjadi acute lung injury. Jadi di situ di sel paru itu terdapat kumpulan sel-sel inflamasi makrofag, neutrofil dan sebagainya itu di luar konsentrasi yang abnormal lah. Dan proses itu terjadi sehingga menimbulkan kerusakan di dalam sel paru itu sendiri. Karena dengan terjadinya tadi itu banyak konsentrasi sel inflamasi di situ, itu ternyata juga membawa efek yang ini, termasuk misalkan terjadi apa istilahnya itu, kalau sel itu mestinya selnya itu bagus, itu sel paru bagus tuh bisa alveolnya bagus tuh bisa kembang kempis untuk menarik oksigen. Nah itu diganti oleh sel jaringan ikat. Makanya saya pernah baca berita-berita hoax gitu, ada yang mengatakan sel paru kalau sudah terkena COVID itu menjadi kaku seperti itu. Memang betul seperti itu, karena itu terjadi ada namanya interleukin yang TGF itu yang memang dia berguna untuk mengganti jaringan yang rusak itu dengan jaringan ikat. Memang itu menjadi kaku, tapi bukan kemudian kaku secara total. Nah, kaitannya dengan anak-anak, sistem imunitas pada anak-anak ini belum terbangun sempurna seperti orang dewasa, sehingga para ahli berpikir bahwasanya kenapa di anak-anak ini kok jarang sekali timbul ini, oleh karena pada saat mungkin virus itu masuk ke dalam tubuhnya, tetapi ibaratnya itu slow aja gitu anaknya itu, slow ya meresponnya itu kalem gitu loh, tidak seperti orang dewasa yang sudah terbentuk gitu. Nah, ini teorinya para ahli seperti itu. Makanya kenapa di anak, meskipun ada anak bayi bahkan yang baru lahir terkena ini, tapi secara umum morbiditas di anak itu jarang sekali. Salah satu alasannya adalah seperti itu, karena sistem imunnya itu belum terbentuk dengan sempurna, sehingga pada saat virus COVID itu masuk ke dalam tubuhnya itu tidak jadi seperti orang dewasa yang langsung merespon dengan sehingga terjadi badai sitokin tadi itu, badai sitokin itu. Nah, kalau yang anak-anak enggak. Jadi itu alasannya. Di balik kekurangan itu justru malah jadi kelebihan untuk menangkal. Iya, mungkin seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya reaksi berlebihan dari Iya. Nah, reaksi berlebihan dari sel imun tubuh itu sendiri yang kadang menyebabkan semacam bumerang gitu untuk dia sendiri gitu. Ya soalnya Dok begini, mungkin di Indonesia kita lihat malah lebih ketat ya. Saya lihat, maksudnya anak-anak sudah disuruh work from home segala macam gitu. Mungkin ya saya nggak tahu sih keadaannya gimana. Mungkin anak-anak lebih banyak di rumah. Tapi di sini saya lihat anak-anak masih berkeliaran di mana-mana. Saya agak khawatir gitu. Mungkin habis mereka main di taman, mereka membawa itu mungkin nggak ke tubuh, tapi mereka membawa mungkin droplet atau apa gitu ke rumah gitu. Saya ngerinya itu. Ya, itu bisa terjadi. Bisa terjadi, artinya anaknya nggak sakit, tapi dia bisa ada koloni di situnya. Nah, itu bisa terjadi. Makanya itu salah satu alasan di Indonesia kenapa sekolah ditutup juga karena seperti itu juga. Jadi asimptomatiknya seperti itu. Mungkin kita di Jepang diuntungkan dengan kebiasaan masyarakat yang lebih disiplin mungkin ya Dok. Jadi habis ini cuci tangan apa segala macam. Iya. Penularannya ini. Oke, mungkin saya akan coba memanggil partisipan nih bagi yang mau bertanya juga. Sebenarnya saya masih ada lagi pertanyaan sedikit, tapi kita coba. Oh ini ada Mas Reza. Mas Reza silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak Dokter bahasannya, dan mohon maaf tadi saya joinnya agak telat. Tadi salah satu poin yang menarik terkait hipotesis terakhir, terkait Ramadan atau berpuasa bisa sedikit
mereduksi akibat dari COVID-19. Itu sejauh mana sekarang riset yang telah dilaksanakan terkait dengan relationship antara COVID-19 dengan kita berpuasa. Mohon maaf tadi saya kurang ini baru slide akhir baru saya lihat tadi. Iya, sebentar. Jadi ini ya. Oh, betul. Jadi memang ini apa namanya baru muncul tadi. Saya juga ini baru baru mendapatkan ini, kemudian saya tambahin. Jadi memang saya jelaskan dari awal bahwasanya virus corona ini dia itu bisa masuk ke dalam tubuh itu butuh berikatan dengan reseptor. Dan S2 reseptor ini. Dan S2 reseptor ini sama, kejadian ini sama dengan SARS-CoV yang pertama dulu. Jadi reseptor ini adalah reseptor yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke dalam tubuh. Dan reseptor angiotensin converting enzyme 2 ini adalah reseptor yang berperan di dalam, selain berperan di dalam imunitas tubuh, dia juga berperan di dalam metabolisme glukosa. Okay. Oleh karena itu, kenapa orang-orang dengan gangguan diabetes, gangguan jantung, karena ini dia juga ada untuk hipertensi juga, itu relatif lebih rentan untuk jatuh ke dalam kondisi fatal. Nah, kaitannya dengan kita berpuasa ya ini mencoba menghubungkan, karena ini juga belum ada studi yang memastikan bahwasanya kalau kita langsung intervensi di sini ini seperti apa, ini saya juga belum mendapatkan kepustakaan yang ini. Hanya saja memang yang saya pahami di sini bahwasanya dengan kita mengatur metabolisme glukosa kita lebih baik, itu saya pikir kita bisa paling nggak mengganggu dia bersentuhannya dengan reseptor itu di situ. Jadi poinnya di situ. Karena ternyata orang, jadi Pak, dari pasien-pasien yang di Cina yang sudah diperiksa kadar glukosanya itu, mereka yang dengan background kencing manis itu ternyata yang tadi itu lebih gampang untuk jatuh ke sana. Oh, berarti secara tidak langsung ya, Dok ya? Iya, jadi tidak langsung karena jadi kita mainnya pada mengatur kadar glukosanya itu. Oh, berarti kalau misalkan kita buka sahur masih makan yang banyak yang manis-manis, masih sama aja ya, Dok. ya intinya tadi itu. Intinya kita berpuasanya lebih di ini. Makanya bukan hanya sekedar memindah jam makan dari pagi dari siang ke malam gitu. Ya dalam batas normal lah. Karena glukosa ini juga tidak hanya didapatkan di sesuatu yang manis sih. Nasi pun itu juga kadar glukosanya cukup tinggi. Jadi ya betul. Ya, jadi seperti itu. Satu lagi, Mas Fajri boleh? Kang Fajri? Boleh Kang Reca. Silakan. Ya. Ini saya penasaran, Dok, kalau kita bisa membedakan antara seseorang yang memiliki penyakit paru tertentu dengan COVID-19. Itu cara membedakannya bagaimana, Dok ya? Cara membedakannya ya kalau secara umum sih ada yang membagi ini dari batuknya atau ya secara umum kalau misalkan dari batuk misalkan itu kalau biasanya kalau batuknya penyakit ini corona ini memang dia lebih cenderung kering, dia tidak sampai menimbulkan ini. Tapi kalau beberapa penyakit paru yang lainnya, katakanlah misalkan seperti tuberkulosis atau TBC, itu dia lebih cenderung untuk batuknya lebih banyak dahaknya, atau bronkitis, atau orang-orang yang perokok itu, orang-orang tua itu dia ada namanya penyakit paru yang namanya PPO. Karena penyakit paru itu banyak jenisnya, jadi rata-rata sih biasanya penyakit paru itu kalau yang paling sering itu batuknya itu banyak berdahak biasanya, yang paling banyak. Nah ini lebih cenderung yang COVID ini. Nah ini juga karena tadi Mas Reza juga bertanya tentang masalah ini. Ini juga penting juga diperhatikan bahwasanya tadi kan sempat saya singgung bahwasanya virus SARS-CoV-2 ini dia lebih suka berkoloni di
saluran pernafasan atas. Nah, salah satu fungsi pertahanan kita adalah lendir mukosa kita itu adalah sebenarnya dia adalah pertahanan tubuh yang alami. Jadi sudah disebutkan seperti itu. Itu kaitannya dengan puasa adalah kita jangan sampai dehidrasi. Jadi diusahakan pada waktu malam itu kita minum yang cukup sehingga tidak sampai dehidrasi ini. Biar lendirnya ini masih cukup potensial untuk mengurangi corona kalau misalkan seperti itu. Baik. Mungkin ini terakhir, Dok. Demikian, Mas Reza. Ya, terima kasih. Ini terakhir. Pertanyaan terakhir terkait tes sebenarnya. Karena di Indonesia mungkin masih ada dualisme, ada yang pakai rapid test, ada yang pakai langsung PCR. Mungkin sekarang dianjurkan banyaknya PCR. Begini, Dok, kalau misalkan pertanyaan itu terkait tes QRT PCR tiap negara, apakah itu semua negara memakai primer yang sama, ataukah harus spesifik dengan negara tertentu primernya A, atau di negara tertentu, atau digeneralisir semua terkait tes PCR untuk COVID ini primernya sudah ada protokolnya, ataukah kita harus menyesuaikan dengan geografis ataukah seperti apa? Terus nanti kaitannya kalau misalkan ada nih alatnya di lab kita, terus pengen nyoba-nyoba nih apakah kita terjangkit atau tidak, terus iseng nyoba ekstraksi RNA-nya, terus nanti langsung cek pakai QRT PCR, apakah itu diperbolehkan secara etika atau seperti apa tuh, Dok? Yang pertama, yang tadi yang kaitannya dengan primernya ini, saya belum tahu banyak, jadi saya mungkin nggak bisa ini terkait ini mungkin kaitannya dengan strain apa skala, saya belum tahu banyak saya yang saya pahami sih sepertinya maaf ini mungkin bisa salah juga, tapi sepertinya tidak harus dari ini seperti di Indonesia ini, bukan di Indonesia, maaf, di UNER di tempat saya ini kita ngambil dari Kobe karena kebetulan kita kerjasama dengan Kobe, jadi waktu itu kita ambil dari Kobe, belinya di Kobe untuk ini ya. Nah, untuk yang kedua kaitannya dengan ini, saya rasa pasti ada inilah, kalau katanya dengan etik apa skala ya. Kalau memang sudah sesuai dengan prosedur penelitiannya, saya pikir nggak ada masalah ya untuk ini. Tapi yang penting, karena ini juga kan tidak mungkin ya di lab-lab biasa yang tidak ada universal precaution-nya untuk penularannya. Jadi pasti ya mestinya ada syarat-syarat khusus lah untuk ini, untuk melakukan eksperimen seperti itu. Sepertinya itu, Mas Reza. Oke, terima kasih, Dok. Yuk, sama-sama. Baik, terima kasih Mas Reza, sudah sangat mewakili banget sesuai dengan sebenarnya Kang Reza ini Pak Dokter, Ketua Divisi Education and Science dari PPI Kyoto Siga. Jadi sudah sangat mewakili scientific banget. Ya, kelihatan pertanyaannya soalnya. Ya, baik, ada lagi dari yang lain mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Mas Wirya, Mas Munir mungkin. Saya Mas Wasri. Oh, Mas Bram, ya. Silakan Mas Bram. Pak Dokter, saya pengen menanyakan nih, kalau silakan. Kebetulan kan teman-teman ini, bukan teman-teman ya, khususnya saya gitu ya. Saya itu kalau seumpamanya sering ini, Dok, saya kebetulan punya GERD, gastroesophageal reflux disease, atau vasovaringeal reflux gitu. Jadi kebetulan simptomnya itu sangat-sangat mirip dengan simptom-simptom yang dihadirkan oleh keberadaan COVID-19 ini di dalam tubuh manusia gitu. Jadi seperti sesak, kemudian tenggorokan sakit, semuanya berhubungan dengan organ-organ pernafasan seperti itu, Dok. Nah, ada nggak nih, Dok, seumpamanya karena teman-teman saya kebanyakan panik gitu, Dok. Jadi kalau seumpamanya udah mulai GERD-nya ini kambuh, mereka baca berita tentang corona,
terus kok ada sesek, kok ada yang lain sebagainya. Mereka jadi tambah ini dok, karena kan GERD itu kadang-kadang ada yang physical, luka secara fisik lambungnya, ada yang secara psikis gitu. Kadang-kadang ketika dia membaca berita-berita corona atau simptom-simptom corona, kebetulan dia langsung merasakan hal yang sama gitu dok. Apakah memang ini kelemahan orang-orang GERD gitu, dalam artian ketika dia dapat berita corona, kemudian kondisinya jadi memburuk seperti itu, dok. Apakah bisa hal-hal seperti itu terjadi, atau seperti apa, dok, gitu? Saya pengen menarik sepertinya. Karena saya juga pernah seperti itu juga. Ini maksudnya, kalau jadi karena stres, terus kemudian takut, dan akhirnya, iya, seperti itu, dok. Ya, jadi begini. Jadi memang GERD ini memang juga dia tuh, kalau saya bilang ini sindrom ya, jadi memang termasuk penyakit yang saya pikir seingat saya tidak bisa dipastikan satu gitu penyebabnya. Artinya memang dia banyak multifaktorial. Salah satu selain karena faktor makanan itu, atau ini juga dia juga karena faktor psikis juga. Selain juga ada faktor kuman juga bisa. Lah, yang saya cermati di sini itu ya tentang fisik itu. Jadi kalau pasien-pasien baik itu GERD atau kalau turun ke bawah lagi itu dispepsia atau MAH itu, kalau misalkan stresnya sudah muncul, otomatis hormon stresnya juga naik lah, itu pasti bisa tambah melukai lagi itu. Tambah melukai luka yang sudah terjadi itu, atau memperparah lah gampangnya, memperparah GERD-nya itu. Oke, seperti itu. Ketakutan ini mungkin sebenarnya tidak perlu timbul karena apa? Ya tadi itu, karena kita tidak usah menjustifikasi ketakutan yang berlebihan lah, intinya dari corona ini, dari COVID ini, Mas Bram. Siapa. Terus kemudian gini Pak, saya penasaran. Kalau orang yang terkena corona ini ketika dia mengalami sesak nafas, kira-kira dia bisa ini nggak Pak? Apa kondisinya tambah memburuk dalam beberapa hari ke depan, atau malah bisa membaik Pak? Karena kalau semuanya GERD kan dia ketika dia sesek kemungkinan paginya dia sudah oke gitu ya. Kemudian beberapa hari ke depan tidak oke. Tapi ketika dia makan makanan yang asam yang banyak atau dia stres, dia kambuh lagi. Nah, apakah pasien corona juga punya pengalaman untuk menjadi mengalami seperti itu, dok? Gitu. Apa kambuhnya itu cuman kadang-kadang, kemudian batuknya juga kadang-kadang, seperti, atau dia kalau sembuh ya sembuh, kalau semuanya makin buruk ya makin buruk, tidak selalu munculnya 1 minggu ini muncul, nanti minggu depan muncul lagi, minggu depan masih muncul lagi, seperti itu, dok? Pertama, saya katanya teman-teman di Indonesia, saya ini dokter paru tapi belum pernah bersentuhan dengan pasien corona. Ya betul, karena saya sendiri belum pulang ke Indonesia, jadi salah satu dokter paru yang belum menangani pasien corona ya saya ini, jadi agak kurang ajar saya ini nggak menangani. Tapi gimana, memang kondisinya seperti ini. Oke, jadi begini Mas Bram. Jadi kalau dilihat dari klinisnya pasien COVID itu pada kondisi awal, melihat dari mekanisme patogenesis yang terjadi itu jarang sebenarnya untuk menimbulkan sesak nafas, karena sesak nafas itu kan terjadi karena katakanlah organ parunya itu sudah mengalami kerusakan atau sudah terjadi penurunan fungsi yang cukup fatal sehingga terjadi sesak. Sehingga gejala-gejala awal yang muncul itu biasanya hanya batuk itu aja. Jadi batuk itu kan sebenarnya secara kalau ditinjau dari alarm tubuh, batuk itu sebenarnya adalah isyarat bahwasanya ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Jadi tubuh itu merepresentasikan ada sesuatu yang salah itu dengan batuk itu. Jadi itu. Nah, kalau pasien coronanya yang sudah mengalami gangguan sesak nafas, itu hampir pasti itu fungsi parunya itu sudah turun banyak itu. Jadi kalau misalkan dilihat di foto rongsen gitu, mungkin banyak sudah, kalau
paru itu sebenarnya kalau bagus tuh hitam semua, tapi kalau dia sudah jelek itu berarti banyak putih-putihnya. Itu kalau di foto pasti banyak putih-putihnya itu, apalagi kalau di scan itu banyak putih-putihnya. Itu kalau sudah terjadi tadi itu saya bilang penggantian sel paru, sel alveoli paru menjadi jaringan ikat yang membuat paru itu menjadi tidak bisa mengembang, mengempis dengan baik. Itu pasti menjadi sesak. Jadi dan kalau udah seperti itu ya lebih berat uniknya. Makanya teman-teman dokter di Indonesia sekarang itu sangat agresif di saat awal. Jangan sampai kalau pasien itu sudah jatuh ke tahap seperti itu susah naiknya. Apalagi kalau udah pakai ventilator dan segala macam itu susah untuk kembali ke ini. Makanya sekarang screening yang paling intensif itu di saat awal, pada saat pasien masih kondisi ini dianukan awal. Jadi bukan lagi sekarang ada sejawat profesor di Indonesia yang menyarankan. Jadi sekarang itu agresif. Jadi bukan hanya sekedar ODP, PDP atau apa, tapi dia lebih ODP-nya dengan COVID atau enggak. Jadi lebih diagresifkan di awal gitu. Biasa nggak sampai belum sampai ke sesaknya berarti ya, Dok? Iya. Kalau udah sesak itu berarti sudah lebih jelek ini ya. Berarti tidak mungkin simptomnya itu munculnya itu repetisi gitu ya, Dok ya. Maksudnya kalau udah sesak pasti sesak gitu, maksud dalam artian memperburuk gitu ya, dalam artian menjadi buruk gitu ya, Dok. Tidak sesak lalu sembuh terus minggu depan sesak lagi gitu. Sembuh lagi. Seperti itu. Nggak gitu ya, Dok ya. Pasti enggak seperti itu. Itu siap. penyakit asma itu. Yang kira-kira seperti itu. Siap. Matur nuwun. Nggih, sami-sami, monggo. Baik, terima kasih Mas Bram. Kalau tadi Mas Kang Reja itu ketua ilmiah, sekarang ketua PPI-nya Pak Dokter tadi yang menanya. Jadi iya. Jauh ini Mas Bram ini sangat aktif sekali di PPI, ngomong kita gimana tentang pencegahan segala macam, sangat sibuk sekali belakangan ini nih Mas Bram ini. Iya, semoga sehat selalu ya. Amin Pak, amin. Matur nuwun semuanya. Iya. Ya, sekarang ada lagi pertanyaan yang lain? Mungkin dari Pak Lurah Katsura ini udah siap ya? Ya, saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya kok nggak dengar ya saya suaranya ya? Maaf Pak Dedi, suaranya nggak kedengeran. Oke. Halo? Oke. Ini ada pertanyaan saya terkait dengan pandemi corona yang kabel speakernya mungkin kendor mungkin ya. Oh iya, Pak Dedi nggak kedengeran lagi suaranya. Belum kedengar nggak Pak Jari? Halo? Coba. Nggak kedengeran. Dicabut aja Pak Lurah. Dicabut itunya kabel speakernya. Tes sekarang gimana? Oh ya, udah jelas. Mantap. Sudah? Oke. Ini terkait dengan kondisi yang ada di Indonesia. Di antara kita kan mungkin banyak sekali yang punya kaitan penting dengan Indonesia. Misalnya ada yang mau ambil sampel di Indonesia, kemudian ada punya pekerjaan-pekerjaan di Indonesia yang memang harus kondisinya harus kembali ke Indonesia. Nah, melihat kondisi yang ada di Indonesia sekarang, kondisi kesehatan masyarakat, perilaku masyarakat, kemudian penanganan COVID ini, menurut Ustadz, seberapa mengkhawatirkan sih yang terjadi di Indonesia sekarang? Kemudian kira-kira dalam skenario yang ada, itu berapa lama kira-kira di kita itu di Indonesia bisa kembali normal? Nah, kami yang punya kepentingan dengan Indonesia, urusan pekerjaan, urusan riset dan lain-lain, ini kan harus memperhitungkan kira-kira sampai berapa lama ini.
kondisi yang sekarang terjadi di kita semua, terutama Indonesia ini, bisa memungkinkan kita kembali dengan aman dan normal ke Indonesia. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya yang pertama tentang, ini saya berikan contoh ya. Yang pertama ya, ini kaitannya dengan seberapa apa, kondisinya sih sebenarnya gimana saja. Ini kami ada grup sejawat paru di Jawa Timur. Itu kami punya 2 orang dokter yang sudah PDP. Jadi mereka melakukan pemeriksaan dengan sesuai dengan protapnya, sudah menggunakan hazard, sudah inilah pokoknya sudah ini. Tapi ya qadarullah nggak tahu, mereka ternyata setelah di swab positif. Tapi alhamdulillah kondisi mereka termasuk yang tadi itu, yang mild lah. Jadi mereka tidak merasakan apa-apa. Malah ada sejawat yang perempuan itu hanya batuknya tidak terlalu, tapi dia merasa ada beberapa hari sebelum ketahuan dia sakit itu, beberapa sebelumnya dia merasa sangat capek gitu. Jadi batuknya tidak terlalu, tapi dia merasa capek gitu. Dan seperti itu. Jadi saya tidak bisa gimana ya, mau dibilang di Indonesia itu ya seperti itulah. Pak Ani siapa? Pak Dedi. Jadi seperti itu. Jadi di Indonesia saya tidak bisa menggambarkan bagaimana kondisi ininya. Yang pasti moga cerita saya tadi itu bisa kira-kira jenengan membayangkan sendiri bagaimana ya. Lah, terkait dengan berapa lama di Indonesia ini saya kajian-kajian di Indonesia ini kan susah ya. Kalau tadi berkaitan dengan pertanyaannya Mas Fajri tentang lockdown atau karantina di Indonesia, studi yang dilakukan di luar itu kan mereka bisa memperkirakan, katakanlah di Eropa atau di Amerika itu bisa mereka lebih ini karena mereka melakukan lockdown, atau jadi mereka sudah tahu pasti gitu gambaran berapa banyak pasien yang kira-kira positif di negara itu bisa tahu. Lah di Indonesia ini saya rasa susah kalau kita mau melakukan studi kira-kira berapa lama pandemi di Indonesia ini bisa berakhir. Nah, jumlah pastinya aja antara ID Indonesia dengan Satgas Covid aja mereka punya pendapatnya berbeda karena memang ya tadi itu underestimate mungkin ya, banyak pasien-pasien yang meninggal, entah itu ODP atau PDP belum. Itu kalau di Indonesia belum dilaporkan loh. ODP, PDP meninggal itu nggak dilaporkan ke WHO loh. Jadi yang tadi data sekitar berapa tadi itu 800 atau berapa yang meninggal tadi itu hanya yang sudah di swab kemudian positif itu yang dilaporkan ke WHO. Tapi yang datang sudah jelek meninggal belum dilakukan apa-apa ya nggak dilaporkan ke WHO. Jadi alam di Indonesia itu berapa sebenarnya yang meninggal karena benar-benar positif itu saya tidak yakin jumlahnya sedikit seperti itu. Apalagi dengan melihat pasien-pasien yang menolak untuk di ini, saya nggak tahu lah. Jadi mohon maaf deh, saya nggak bisa kalau jenengan mau pulang ke Indonesia ya monggo, tapi ya itu ya bismillah. Kalau emang diperlukan sekali lah, mau gimana lagi kalau mau bersambut di Indonesia. Tapi yang pasti seperti itu. Pulang ke Indonesia nggak bisa balik ke Indonesia loh sampean. Nggak bisa balik ke Jepang. Dilarang sama Jepang nanti. Di karantina nanti. Ya. Gitu ya Pak Dedi ya? Nggih. Baik. Terima kasih dari Pak Dedi selaku Lurah Katsura. Di sini kita ada dibagi beberapa. Lurah. Oh ya. Oh iya. Beliau lurahnya. Baik, karena sudah mepet waktu buka, mungkin kita juga mau persiapan dulu juga. Tapi sebenarnya sangat menarik sekali diskusi kita kali ini. Tapi waktu juga yang membatasi kita. Mungkin nanti lain kali bisa ngontak juga ya Dokter Wiwin. Insya Allah, kalau saya bisa, insya Allah saya siap berbagi. Baik.
Jadi saya simpulkan lagi, mungkin dari pertemuan kita kali ini mungkin sudah banyak yang kita bahas, tapi mungkin optimisme tetap harus kita usung. Sekali lagi, mudah-mudahan dari Ramadan ini juga memberikan berkah, Allah menurunkan barokahnya ke kita, Allah hentikan penyebaran ini, kemudian juga Allah berikan kita kekuatan untuk menghadapi ini, baik psikis maupun juga fisik. Sekali lagi kita juga mungkin bisa memetik pelajaran betapa di masa lalu, walaupun mungkin negara kita belum menerapkan lockdown, mungkin kita memetik pelajaran ya sebisa mungkin kita coba kurangi aktivitas di luar, kurangi kontak dan yang lainnya, karena dalam Islam sendiri kita sudah ada sejarahnya bagaimana dulu melawan wabah. Kemudian juga ya semoga dengan puasa ini Allah mencurahkan tadi rahmat dan nikmat kepada kita, dan saya berdoa supaya kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, negara kita Jepang, juga negara kita Indonesia juga segera dibebaskanlah dari segala mara bahaya dan wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah hampir waktu 6:30, sebentar lagi waktunya berbuka puasa. Saya ingin mempersilahkan bagi semuanya. Terima kasih juga sebelumnya kepada Dr. Wiwin Is Effendi yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada peserta juga yang telah meluangkan waktunya juga dalam menyimak dan juga memberikan pertanyaan dalam kesempatan kali ini. Dari saya, saya juga lupa memperkenalkan nama saya sendiri, tapi udah pada kenal kayaknya. Aduh. Saya Fajri Mulai Reza. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa episode-episode selanjutnya dari Kyoto Stand for You kita akan share juga nanti di sosial media dan media lainnya. Jangan lupa juga yang ingin berdonasi mungkin bisa didonasikan sebagian hartanya ke rekening yang sudah kita siapkan. Baik, terima kasih lagi sebelumnya tidak henti-hentinya saya Dr. Wiwin. Semoga sehat selalu. Terima kasih juga. Amin. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.